Hai, ketemu lagi di video aku baca buku Harry Potter. Balik lagi sama aku Oka. Kita udah sekarang aku mau baca buku ketiga, Harry Potter dan Prisoner of Azkaban. Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Chapter 14, Dendam Snape. Tak seorang pun anak di menara Gryffindor tidur malam itu. Mereka tahu bahwa kastil digeledah lagi dan semua anak asrama berkumpul tinggal jaga di ruang rekreasi, menunggu berita apakah Black berhasil ditangkap. Profesor McGonagall muncul kembali subuh untuk memberitahu bahwa Black sekali lagi berhasil lolos. Kemanapun mereka pergi keesokan harinya, mereka melihat pengamanan yang diperketat. Flitwick tampak sedang mengajari pintu-pintu depan untuk mengenali foto besar Sirius Black. Wait, what? Pintu diajarin? Filch mendadak berjalan mondar-mandir di sepanjang koridor-koridor, menutup segala lubang dari celah sempit di tembok sampai lubang tikus. Sir Cadogan sudah dipecat, lukisannya sudah dikembalikan ke bordesnya yang sepi di lantai 7, dan si Nyonya Gemuk sudah kembali lagi. Dia sudah direstorasi dengan ahli, tetapi masih sangat ketakutan dan baru setuju kembali menjalankan tugasnya dengan syarat diberi perlindungan ekstra. Serombongan satpam troll bertampang sangar telah disewa untuk mengawalnya. Mereka mondar-mandir di koridor dengan tampang galak, bicara seperti menggerutu dan saling membandingkan ukuran pentungan mereka. Harry mau tak mau melihat bahwa patung nenek sihir bermata satu di lantai 3 tak terjaga dan tak terblokir. Rupanya perkiraan Fred dan George betul bahwa hanya mereka lah yang sekarang ditambah Harry, Ron, dan Hermione yang tahu tentang lorong rahasia di dalamnya. Apakah sebaiknya kita laporkan? Harry menanyai Ron. Kita tahu dia tidak akan datang lewat Honeydukes, kata Ron menolak ide Harry. Kita pasti sudah dengar kalau toko itu dibobol. Harry senang Ron berpendapat begitu. Kalau si penyihir bermata satu juga diblokir, dia tak akan bisa ke Hogsmeade lagi. Ron mendadak jadi selebriti. Untuk pertama kalinya, orang lebih memperhatikan dia daripada Harry, dan jelas sekali Ron agak menikmati pengalaman ini. Meskipun masih sangat terguncang dengan kejadian malam sebelumnya, dengan senang hati dia bercerita kepada siapapun yang bertanya apa yang terjadi secara mendetail. Aku sedang tidur, dan aku dengar bunyi kain robek. Kukira mimpi, tetapi kemudian terasa tiupan angin. Aku terbangun, dan salah satu sisi kelambuku sudah merosot. Aku berbalik dan melihatnya di atasku, seperti tengkorak, dengan rambut kotor riap-riap, memegang pisau besar panjang. Paling tidak 30 cm. Dan dia memandangku, dan aku memandangnya, dan kemudian aku menjerit, dan dia kabur. Tapi kenapa? Ron menambahkan kepada Harry ketika rombongan cewek kelas 2 yang mendengarkan ceritanya yang mengerikan telah pergi. Kenapa dia kabur? Harry juga mempertanyakan hal itu. Kenapa Black yang mendatangi tempat tidur yang salah tidak membungkam Ron dan meneruskan mencari Harry? Black sudah membuktikan 12 tahun lalu bahwa dia tak keberatan membunuh orang-orang tak bersalah. Dan kali ini dia cuma menghadapi 5 anak laki-laki tak bersenjata. 4 di antaranya sedang tidur. Mestinya dia tahu susah baginya untuk bisa lolos dari kastil setelah kau menjerit dan membangunkan orang-orang, kata Harry berpikir-pikir. Dia harus membunuh seluruh penghuni asrama untuk bisa keluar lewat lubang lukisan. Kemudian dia masih akan bertemu guru-guru. Neville benar-benar mendapat malu. Profesor McGonagall marah sekali kepadanya sehingga dia melarang Neville ikut semua kunjungan Hogsmeade yang akan datang, memberinya detensi, dan melarang siapapun memberi Neville kata kunci untuk masuk ke menara. Kasihan sekali Neville, terpaksa dia menunggu di luar ruang rekreasi setiap malam sampai ada anak yang mengajaknya masuk. Sementara satpam troll menyeringai menyebalkan kepadanya. Meskipun demikian, tak satu pun dari hukuman ini sebanding dengan yang diberikan neneknya kepadanya. 2 hari setelah kedatangan Black, neneknya mengirimnya hal terburuk yang bisa diterima murid Hogwarts sewaktu sarapan. Howler, burung-burung hantu sekolah, menderu masuk ke aula besar, membawa pos seperti biasanya, dan Neville tersedak ketika seekor burung hantu serak besar mendarat di depannya.
paruhnya menggigit amplop merah. Harry dan Ron yang duduk berhadapan dengannya langsung mengenali surat itu sebagai Howler. Ron menerimanya dari ibunya tahun sebelumnya. "Bawa lari, Neville!" Ron menyarankan. Neville tak perlu diberitahu 2 kali. Dia menyambar amplop itu dan memegangnya di depan seakan amplop itu bom yang siap meledak. Berlari meninggalkan aula, sementara anak-anak dari meja Slytherin tertawa terbahak-bahak melihatnya. Mereka mendengar Howler meledak di aula depan. Suara nenek Neville yang secara sihir diperkeras 100 kali dari normalnya menjeritkan bagaimana dia telah mempermalukan seluruh keluarganya. Harry terlalu sibuk kasihan pada Neville sehingga dia tidak langsung menyadari bahwa dia juga menerima surat. Hedwig mendapatkan perhatiannya setelah mematuk pergelangan tangannya dengan keras. "Oh, terima kasih Hedwig." Harry merobek amplop suratnya sementara Hedwig melahap sebagian cornflake Neville. Dear Harry dan Ron, bagaimana kalau kalian minum teh denganku sore ini sekitar pukul 6? Aku akan datang jemput kalian di kastil. Tunggu aku di aula depan. Kalian tidak boleh keluar sendiri. Salam, Hagrid. Mungkin dia mau dengar tentang Black, kata Ron. Maka pukul 6 sore itu Harry dan Ron meninggalkan menara Gryffindor, berlari melewati satpam troll menuju ke aula depan. Hagrid sudah menunggu mereka. Baiklah Hagrid, kata Ron. Kau tentunya ingin mendengar tentang kejadian Sabtu malam kan? Aku sudah dengar itu, kata Hagrid seraya membuka pintu dan memimpin mereka keluar. Kata Ron kelihatan agak kecewa. Hal pertama yang mereka lihat begitu memasuki pondok Hagrid adalah Buckbeak yang berbaring di atas selimut perca Hagrid. Sayap raksasanya teripat rapat ke tubuhnya, menikmati sepiring besar bangkai musang, memalingkan wajah dari pandangan tak menyenangkan ini. Memalingkan wajah dari pemandangan tak menyenangkan ini, Harry melihat setelan raksasa jas coklat berbulu dan dasi norak kuning jingga tergantung di atas pintu lemari pakaian Hagrid. Untuk apa itu Hagrid? Tanya Harry. Sidang kasus Buckbeak lawan Komite Pemunahan Satwa Berbahaya, kata Hagrid. Jumat ini, dia dan aku akan ke London. Aku sudah pesan 2 tempat tidur di bus ksatria. Harry didera perasaan bersalah. Dia sama sekali sudah lupa bahwa persidangan Buckbeak sudah begitu dekat. Dan dilihat dari wajah Ron yang salah tingkah, Ron pastilah merasa bersalah juga. Mereka juga sudah melupakan janji mereka untuk membantu Hagrid menyiapkan pembelaan Buckbeak. Kedatangan Firebolt membuat hal itu terbang dari pikiran mereka. Hagrid menuang teh untuk mereka dan menawarkan sepiring kue manis, tetapi mereka tahu lebih bijaksana tidak menerima tawarannya. Mereka sudah berpengalaman dengan hasil masakan Hagrid. Ada yang mau kurundingkan dengan kalian berdua, kata Hagrid, mendudukkan diri di antara mereka dan tak seperti biasanya tampak serius. Apa? Tanya Harry. Hermione, kata Hagrid. Kenapa dia? Kata Ron. Dia sedih. Dia sering datang kunjungi aku sejak Natal. Kesepian. Mulanya kalian tidak bicara padanya gara-gara Firebolt. Sekarang kalian tidak bicara padanya karena kucingnya. Makan Scabbers, Ron memotong dengan berang. Karena kucingnya bertindak seperti semua kucing lain, Hagrid meneruskan dengan mantap. Dia beberapa kali menangis, kalian tahu? Sedang melewati masa-masa sulit sekarang. Ambil lebih dari yang bisa ditanganinya. Kalau kalian tanya aku, banyak sekali pelajaran yang diambilnya. Meskipun begitu, dia masih sediakan waktu untuk bantu aku dengan kasus Buckbeak. Dia sudah dapatkan beberapa pembelaan bagus untukku. Kurasa Buckbeak punya kesempatan bagus sekarang. Hagrid, kami seharusnya membantu juga. Maaf, Harry salah tingkah. Aku tidak salahkan kau, kata Hagrid menepis permintaan maaf Harry. Aku tahu kau sibuk sekali. Aku lihat kau latihan Quidditch sepanjang hari dan malam. Tapi aku harus bilang kalian, aku kira kalian berdua akan hargai teman kalian lebih daripada sapu atau tikus. Cuma itu. Harry dan Ron bertukar pandang, merasa tak enak. Dia benar-benar cemas waktu Black nyaris tusuk kau, Ron. Anak itu hatinya baik, Hermione itu. Dan kalian tidak ngomong dengannya. Kalau dia mau menyingkirkan kucingnya, aku mau bicara dengannya lagi, kata Ron gusar. Tapi dia masih mempertahankannya. Kucing brengsek itu maniak dan dia tak mau dengar kritikan terhadapnya.
Ya, orang bisa sedikit bodoh tentang binatang piaraannya, kata Hagrid bijaksana. Di belakangnya, Buckbeak menyemburkan beberapa tulang musang ke atas bantal Hagrid. Mereka melewatkan sisa waktu kunjungan membicarakan kans Gryffindor yang semakin besar untuk memenangkan piala Quidditch. Pukul 9, Hagrid mengantar mereka kembali ke kastil. Banyak anak berkerumun di depan papan pengumuman ketika mereka tiba di ruang rekreasi. Hogsmeade, akhir minggu depan, kata Ron menjulurkan leher membaca pengumuman baru. Bagaimana menurutmu? Dia menambahkan pelan kepada Harry ketika mereka sudah duduk. Ya, Filch tidak melakukan apa-apa pada lorong yang menuju Honeydukes, Harry menanggapi lebih pelan. Harry! Terdengar suara di telinga kanannya. Harry kaget dan menoleh. Ternyata Hermione duduk di meja tepat di belakang mereka. Dia telah membuat celah di antara buku-bukunya yang bertumpuk bagai dinding, dan tadi menyembunyikannya dari pandangan. Harry, kalau kau ke Hogsmeade lagi, aku akan melapor kepada Profesor McGonagall soal peta itu, kata Hermione. Apa kau mendengar ada yang bicara, Harry? Ron menggeram tanpa memandang Hermione. Ron, bagaimana mungkin kau mengajaknya pergi bersamamu setelah apa yang nyaris dilakukan Sirius Black kepadamu? Aku akan bilang. Jadi sekarang kau berusaha membuat Harry dikeluarkan? Kata Ron marah. Apa belum cukup? Malah petaka yang kau timbulkan tahun ini. Ron membuka mulut untuk menjawab, tetapi dengan desis pelan Crookshanks melompat ke atas pangkuannya. Begitu melihat ekspresi wajah Ron, Hermione langsung menggendong Crookshanks dan bergegas menuju kamar anak-anak perempuan. Jadi bagaimana? Tanya Ron pada Harry seakan tak ada interupsi. Ayolah, terakhir kali kita ke sana, kau belum lihat apa-apa. Kau bahkan belum masuk Zongko. Harry memandang berkeliling untuk memastikan Hermione tak bisa lagi mendengarnya. Oke, katanya, tapi aku memakai jubah gaib kali ini. Benar ya, Harry Potter, troublemaker. Hari Sabtu paginya, Harry memasukkan jubah gaibnya ke dalam tas, menyelipkan peta perampok ke dalam sakunya, dan turun untuk sarapan bersama yang lain. Hermione tak hentinya melempar pandangan curiga ke arahnya dari seberang meja, tetapi Harry menghindari pandangannya dan dia sengaja mengatur agar Hermione melihatnya kembali menaiki tangga pualam di aula depan sementara yang lain menuju ke pintu depan. Dah, seru Harry kepada Ron. Sampai kau pulang nanti. Ron nyengir dan mengedip. Harry bergegas ke lantai 3, menarik keluar peta perampoknya sambil berjalan. Mendekam di belakang patung nenek sihir bermata satu, dia membeber petanya. Sebuah titik kecil bergerak ke arahnya. Tulisan super kecil itu di sebelahnya berbunyi, Neville Longbottom. Harry cepat-cepat mencabut tongkatnya, bergumam, Descendium, dan menjejalkan tasnya ke dalam patung. Tetapi sebelum dia sendiri sempat masuk, Neville sudah muncul membelok di sudut. Harry, aku lupa kau juga tidak ke Hogsmeade. Hai Neville, kata Harry, bergegas gesit menjauhi patung dan memasukkan kembali peta ke dalam sakunya. Kau mau ngapain? Tidak ngapa-ngapain, Neville mengangkat bahu. Mau main kartu? Tidak sekarang. Aku baru mau ke perpustakaan dan membuat karangan tentang vampir, tugas dari Lupin itu. Aku ikut, kata Neville cerah. Aku juga belum buat. Tunggu, aku lupa karanganku sudah selesai tadi malam. Bagus sekali, kau bisa membantuku, kata Neville, wajah bundarnya cemas. Aku sama sekali tak paham soal bawang itu. Apa mereka harus memakannya atau... Neville menghentikan kata-katanya dengan wajah kaget, memandang melewati bahu Harry. Ternyata Snape. Neville buru-buru melangkah ke belakang Harry. Sedang apa kalian di sini? Tanya Snape berhenti dan memandang mereka bergantian. Tempat ganjil untuk mengadakan pertemuan. Betapa cemasnya Harry ketika mata hitam Snape memandang pintu di kanan kiri mereka dan kemudian berpindah ke nenek sihir bermata satu. Kami tidak mengadakan pertemuan, kata Harry. Kami kebetulan saja bertemu di sini. Begitu, kata Snape. Kau punya kebiasaan muncul di tempat-tempat tak terduga, Potter. Dan kau jarang sekali berada di suatu tempat tanpa alasan. Kusarankan kalian berdua kembali ke menara Gryffindor, tempat seharusnya kalian berada. Harry dan Neville pergi tanpa berkata sepatah pun.
Ketika mereka membelok di sudut, Harry menoleh. Snape sedang meraba kepala si nenek sihir bermata satu, memeriksanya dengan teliti. Harry berhasil membebaskan diri dari Neville di depan si Nyonya Gemuk dengan jalan memberitahukan kata kuncinya, kemudian berpura-pura karangan vampirnya ketinggalan di perpustakaan, dan dia bergegas pergi. Begitu dia sudah tak bisa dilihat lagi, Satpam Troll dikeluarkannya peta lagi dan didekatkannya ke wajahnya. Koridor lantai 3 nampak kosong. Harry memeriksa peta dengan teliti dan melihat dengan lega bahwa titik kecil berlabel Severus Snape sekarang sudah berada kembali di kantornya. Dia berlari kembali ke tempat si nenek sihir bermata satu, membuka punuknya, mengangkat dirinya dan meluncur turun menyusul tasnya yang sudah ada di dasar luncuran. Dia mengosongkan kembali peta perampoknya, kemudian berlari. Harry sepenuhnya tersembunyi di balik jubah gaib, muncul di bawah cahaya matahari di depan Honeydukes dan menyodok punggung Ron. "Ini aku," gumamnya. "Kok lama sekali sih?" jesis Ron. "Snape berkeliaran." Mereka menyusuri High Street. "Di mana kau?" Ron berkali-kali bergumam dari sudut mulutnya. "Kau masih di situ? Aneh sekali rasanya." Mereka ke kantor pos. Ron berpura-pura menanyakan biaya mengirim burung hantu kepada Bill di Mesir agar Harry bisa puas berkeliling melihat-lihat. Burung hantu yang bertengger beruhu-uhu pelan menyapanya dari atas. Paling tidak ada 300 burung hantu dari jenis abu-abu besar sampai scoop, hanya untuk pos lokal yang begitu mungil sampai bisa ditaruh di telapak tangan Harry. Oh my god, it's so small. Telapak tangan anak umur 15 tahun. 12, 13, 14 13 tahun. Selanjutnya mereka mengunjungi Zonko. Toko itu penuh sesak dengan anak-anak, sehingga Harry harus sangat berhati-hati jangan sampai menginjak kaki anak lain dan menimbulkan kepanikan. Di sana dijual berbagai lelucon dan tipuan konyol yang bisa memuaskan bahkan impian Fred dan George yang paling liar sekalipun. Harry membisikkan pesanannya kepada Ron dan menyodorkan uang dari bawah jubahnya. Mereka meninggalkan Zonko dengan kantong uang jauh lebih ringan daripada waktu masuk tadi, tetapi saku-saku mereka menggelembung dengan bom kotoran, permen batuk, sabun telur kata, dan cangkir teh penggigit hidung masing-masing satu. Hari itu cerah dan angin sepoi bertiup dan mereka berdua tak ingin berada di dalam ruangan. Maka mereka berjalan melewati Tree Broomstick dan mendaki lereng bukit untuk mengunjungi Shrieking Shack, tempat paling berhantu di seluruh Inggris. Pondok itu letaknya agak jauh dari rumah-rumah lain di desa itu dan bahkan di siang bolong tampak agak mengerikan, dengan jendela-jendelanya yang ditutup papan dan kebunnya yang lembab dipenuhi tumbuhan liar. "Bahkan hantu-hantu Hogwarts menghindarinya," kata Ron saat mereka bersandar di pagarnya mendongak memandang pondok itu. "Aku pernah tanya Nick, kepala nyaris putus. Dia bilang menurut yang didengarnya, yang tinggal di sini serombongan hantu sangat kasar. Tak seorang pun bisa masuk. Fred dan George pernah mencoba tentu saja, tetapi semua jalan masuknya disegel." Harry yang kepanasan setelah mendaki sedang mempertimbangkan untuk mencopot jubah gaibnya selama beberapa menit. Ketika mereka mendengar suara-suara mendatangi, ada yang mendaki di pondok lain dari sisi bukit. Beberapa saat kemudian Malfoy muncul diikuti Crabbe dan Goyle. Malfoy sedang bicara. "Mestinya burung hantu dari ayah bisa datang setiap saat. Dia harus hadir di persidangan untuk memberi kesaksian kepada mereka tentang lenganku, tentang bagaimana aku tak bisa menggunakannya selama 3 bulan. Crabbe dan Goyle terkekeh. "Aku ingin sekali mendengar moron besar berbulu itu mencoba membela diri. Dia tak apa-apa. Sungguh, hipogrif itu pasti mati." Tiba-tiba Malfoy melihat Ron. Wajah pucatnya dihiasi senyum licik. "Ngapain kau, Weasley?" Malfoy memandang pondok rongsok di belakang Ron. "Rupanya kau ingin tinggal di situ ya, Weasley. Memimpikan punya kamar sendiri. Kudengar seluruh keluargamu tidur dalam satu kamar, benarkah?" Harry menyambar belakang jubah Ron untuk mencegahnya menyerang Malfoy. "Biar aku yang menanganinya," dia mendesis di telinga Ron. Kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Harry merayap diam-diam ke belakang Malfoy, Crabbe dan Goyle, membungkuk dan meraup segenggam lumpur. Kami sedang membicarakan temanmu Hagrid,"
Malfoy berkata kepada Ron. Sedang membayangkan apa yang dikatakannya kepada komite pemusnahan satwa berbahaya. Apakah menurutmu dia akan menangis waktu mereka memenggal kepala si hipogrif? Cepat! Kepala Malfoy tersentak ke depan ketika lumpur itu menghantamnya. Rambutnya yang pirang keperakan mendadak berlumur lumpur yang menetes-netes. Apa Ron harus berpegangan pagar agar tetap berdiri. Dia tertawa begitu keras. Malfoy, Crabbe, dan Goyle berputar bego di tempat mereka berdiri, memandang berkeliling. Malfoy berusaha membersihkan rambutnya. Apa itu tadi? Siapa yang melakukannya? Banyak hantunya ya di sini, kata Ron dengan gaya seakan mengomentari cuaca. Crabbe dan Goyle ketakutan. Otot-otot mereka yang bertonjolan tak ada gunanya melawan hantu. Malfoy memandang panik ke bukit yang kosong. Harry berindap di jalan setapak menuju genangan lumpur hijau yang sangat bau. Ceprot! Crabbe dan Goyle yang jadi sasaran kali ini. Goyle melompat-lompat berang di tempatnya berdiri berusaha membersihkannya dari mata kecilnya yang bodoh. Datangnya dari arah sana, kata Malfoy menyeka wajahnya dan memandang pada titik kira-kira 2 meter di sebelah kiri Harry. Crabbe terhuyung ke depan, lengannya yang panjang terjulur seperti zombie. Harry berkelit menghindarinya, memungut ranting dan menusuknya ke punggung Crabbe. Harry terbungkuk tertawa tanpa suara ketika Crabbe berputar macam penari balet, ingin tahu siapa yang menusuknya. Karena Ron satu-satunya orang yang bisa dilihat Crabbe, dia pun melangkah mendekati Ron, tetapi Harry menjulurkan kakinya. Crabbe tersandung. Dan kakinya yang besar rata menginjak tepi jubah Harry. Harry merasakan teriakan, kemudian jubahnya melorot dari wajahnya. Selama seperkian detik, Malfoy memandangnya. Dia menjerit menunjuk kepala Harry. Kemudian dia berlari secepat kilat tunggang langgang menuruni bukit diikuti Crabbe dan Goyle. Harry menarik jubahnya, menutupi wajahnya lagi, tetapi nasi telah menjadi bubur. Harry! Ron berkata terhuyung ke depan dan memandang tak berdaya ke tempat Harry menghilang. Kau sebaiknya lari pulang. Kalau sampai Malfoy memberitahu entah siapa, sebaiknya kau kembali ke kastil. Cepat, sampai nanti, kata Harry, dan tanpa berkata apa-apa lagi dia berlari menuruni jalan setapak menuju Hogsmeade. Akankah Malfoy mempercayai apa yang dilihatnya? Akankah ada yang mempercayai Malfoy? Tak ada yang tahu tentang jubah gaib. Tak ada kecuali Dumbledore. Isi perut Harry terasa terbalik. Dumbledore akan tahu persis apa yang terjadi kalau Malfoy mengatakan sesuatu. Kembali di Honeydukes, kembali menuruni tangga gudang bawah tanah, menyeberangi lantai, turun lewat pintu tingkap. Harry mencopot jubah gaibnya, menjepitnya, dan berlari kencang menyusuri lorong. Malfoy akan tiba lebih dulu. Berapa lama yang dibutuhkannya untuk menemui guru? Walaupun sudah tersengal-sengal dan sebelah perutnya terasa sangat sakit, Harry tak memperlambat larinya sampai dia tiba di luncuran batu. Dia terpaksa harus meninggalkan jubah gaibnya di sini. Jubah gaib ini akan membuat rahasianya terbongkar jika Malfoy telah mengisiki seorang guru. Harry menyembunyikannya di sudut remang-remang, kemudian mulai mendaki secepat mungkin. Tangannya yang berkeringat berkali-kali tergelincir dari tepi luncuran. Dia tiba di bagian dalam punuk si nenek sihir, mengetuknya dengan tongkatnya dan menjulurkan kepalanya dari lubangnya dan mengangkat tubuhnya keluar. Dan begitu Harry melompat keluar dari balik patung itu, didengarnya langkah-langkah cepat mendekat. Snape! Dia mendatangi Harry dengan langkah gesit, jubah hitamnya melambai, kemudian berhenti di depannya. Nah, katanya, tampangnya seakan dia sudah menang. Harry berusaha tampak tak bersalah, sadar betul wajahnya berkeringat dan tangannya berlepotan lumpur. Cepat-cepat disembunyikan tangannya ke dalam saku. Ikut aku, Potter, kata Snape. Harry mengikutinya turun, berusaha menyekap bersih tangannya di bagian dalam jubahnya tanpa dilihat Snape. Mereka menuruni tangga menuju ke ruang bawah tanah dan masuk ke kantor Snape. Harry baru sekali berada di dalam kantor itu. Saat itu pun dia dalam kesulitan besar. Snape telah berhasil mengumpulkan beberapa tambahan makhluk berlendir mengerikan di dalam toples-toplesnya. Semuanya berderet di rak-rak di belakang mejanya, berkilau kena cahaya perapian dan membuat suasana tambah mengerikan. Duduk, kata Snape. Harry duduk. Meskipun demikian, Snape tetap berdiri. Mr. Malfoy,
baru saja menemuiku dan menceritakan kejadian yang sangat aneh, Potter, kata Snape. Harry tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang dia sedang berdiri berbicara dengan Weasley. Mendadak belakang kepalanya terkena lemparan lumpur. Menurutmu bagaimana itu bisa terjadi? Harry berusaha tanpa agak keheranan. Saya tidak tahu, Profesor. Mata Snape menembus ke dalam mata Harry. Rasanya persis seperti menantang mata Hippogriff. Harry berusaha keras agar tidak berkedip. Mr. Malfoy kemudian melihat hantu yang luar biasa. Bisakah kau bayangkan hantu seperti apa, Potter? Tidak, kata Harry sekarang berusaha kedengaran polos dan ingin tahu. Hantunya kepalamu, Potter, melayang-layang di udara. Sunyi lama. Mungkin sebaiknya dia ke Madame Pomfrey, kata Harry. Kalau dia melihat hal-hal seperti itu. Apa yang dilakukan kepalamu di Hogsmeade, Potter? Kata Snape pelan. Kepalamu tidak boleh berada di Hogsmeade. Tak satu pun bagian tubuhmu punya izin berada di Hogsmeade. Saya tahu, kata Harry berusaha keras agar wajahnya bebas dari menampakkan rasa bersalah ataupun takut. Kedengarannya Malfoy mengalami halusi. Malfoy tidak berhalusinasi, bentak Snape. Dan dia membungkuk. Kedua tangannya bertumpu di tangan kiri lengan kursi Harry sehingga wajah mereka hanya berjarak 1/4 meter. Kalau kepalamu ada di Hogsmeade, begitu juga sisa tubuhmu yang lain. Saya ada di menara Gryffindor, kata Harry, seperti yang Anda katakan. Apa ada yang bisa mengkonfirmasi itu? Harry tidak berkata apa-apa. Bibir tipis Snape melengkung membentuk senyum mengerikan. Nah, katanya seraya menegakkan tubuh. Semua orang dari Menteri Sihir sampai bawah-bawahannya telah berusaha menjaga keselamatan Harry Potter yang terkenal dengan menjauhkannya dari Sirius Black. Tetapi Harry Potter yang terkenal pergi kemana dia suka tanpa memikirkan konsekuensinya. Harry diam saja. Snape sedang mencoba memprovokasinya untuk membeberkan yang sebenarnya. Harry tak akan melakukannya. Snape tak punya bukti. Belum punya. Ternyata kau mirip sekali dengan ayahmu, Potter, kata Snape tiba-tiba. Matanya berkilat. Dia juga sangat sombong. Sedikit bakat di lapangan Quidditch membuatnya berpikir dia lebih hebat dari kami semua juga. Berkeliaran dengan sok bersama teman-teman dan pengagumnya. Kemiripan di antara kalian berdua luar biasa sekali. Ayah saya tidak sok, kata Harry tanpa bisa menahan diri. Saya pun tidak. Ayahmu juga tak memperdulikan peraturan, Snape meneruskan. Tahu dia di atas angin, wajahnya penuh kebencian. Peraturan untuk makhluk-makhluk hidup yang lebih rendah darinya, bukan untuk pemenang piala Quidditch. Kepalanya membengkak begitu besar. Tutup mulut! Harry mendadak bangkit. Kemarahan sedemikian hebat yang tak pernah dirasakannya sejak malam terakhirnya di Private Drive kini menggelegak di sekujur tubuhnya. Dia tak peduli wajah Snape sudah menjadi kaku, mata hitamnya menyala berbahaya. Apa katamu kepadaku, Potter? Saya katakan supaya Anda tutup mulut tentang ayah saya, Harry berteriak. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyelamatkan hidup Anda. Dumbledore menceritakannya kepada saya. Anda tak akan ada di sini sekarang kalau bukan karena ayah saya. Kulit pucat Snape sudah berubah warna seperti susu busuk. Susu busuk tuh gimana? Dan tidakkah kepala sekolah menjelaskan keadaan yang menyebabkan ayahmu menyelamatkan hidupku? Dia berbisik. Apakah dia menganggap detailnya terlalu mengerikan? Untuk telinga Potter yang halus, Harry menggigit bibir. Dia tak tahu apa yang terjadi waktu itu dan tak mau mengakuinya, tetapi rupanya Snape menebaknya. Aku tak ingin kau pergi dengan ide yang keliru tentang ayahmu, Potter, katanya, seringai mengerikan menghiasi wajahnya. Apakah selama ini kau membayangkan tindakan patriotis yang gagah berani? Kalau begitu izinkan aku mengkoreksimu. Ayahmu yang suci dan teman-temannya mempermainkanku dengan lelucon sangat konyol yang akan mengakibatkan kematianku. Kalau ayahmu tidak menjadi ketakutan pada saat terakhir yang dilakukannya tak ada sangkut pautnya dengan kegagah beranian. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyelamatkanku. Kalau lelucon mereka berhasil, dia akan dikeluarkan dari Hogwarts.
Snape nyeringai memamerkan giginya yang kuning tak rata. "Keluarkan isi kantongmu, Potter," bentaknya mendadak. Harry tidak bergerak, telinganya bertalu-talu. "Keluarkan isi kantongmu, kalau tidak kita langsung ke kepala sekolah. Keluarkan, Potter!" Dengan ketakutan, Harry pelan-pelan menarik keluar sekantong permainan tipuan konyol yang dibelinya di Zonko dan peta perampok. Snape memungut kantong Zonko. "Ron memberikannya kepada saya," kata Harry, berharap dia punya kesempatan memberitahu Ron sebelum Ron bertemu Snape. "Dia membawakannya dari Hogsmeade sebagai oleh-oleh terakhir kali." "Begitu? Dan kau membawanya kemana-mana dari waktu itu? Sungguh mengharukan. Dan apa ini?" Snape sudah mengambil petanya. Harry berusaha sekuat tenaga menjaga agar wajahnya tak berekspresi. "Sepotong perkamen cadangan?" Dia mengangkat bahu. Snape membaliknya. Matanya menatap Harry. "Tentunya kau tak memerlukan perkamen sangat butut ini," katanya. "Bagaimana kalau kubuang saja?" Tangannya bergerak ke arah api. "Jangan!" kata Harry buru-buru. "Jadi," kata Snape. Cuping hidungnya yang panjang bergetar. "Apakah ini hadiah berharga lain dari Mr. Weasley? Atau ini lain lagi, surat, mungkin ditulis dengan tinta tak kelihatan, atau instruksi bagaimana bisa ke Hogsmeade tanpa melewati Dementor?" Harry berkedip, mata Snape berkilat. Coba kulihat, gumamnya, sembari mencabut tongkatnya dan menggelar peta itu di atas mejanya. "Buka rahasiamu," perintahnya, menyentuhkan tongkatnya ke perkamen. Tak ada yang terjadi. Harry menggepalkan tangannya erat agar tidak gemetar. "Bocorkan rahasiamu," kata Snape mengetuk peta itu keras-keras. Perkamen itu tetap kosong. Harry bernafas dalam-dalam menenangkan diri. "Profesor Snape, guru sekolah ini memerintahkanmu membeberkan informasi yang kau sembunyikan," kata Snape sambil memukul peta itu dengan tongkatnya. Seakan ada tangan yang tak kelihatan menulis di atasnya. Kata-kata bermunculan di permukaan perkamen yang halus. "Mr. Mooney menyampaikan salam kepada Profesor Snape dan memohon agar hidung besarnya tidak dipakai mengendus urusan orang lain dan mencampurinya." Snape terperangah. Harry terbelalak kaget melihat pesan itu. Tetapi tulisan tidak berhenti di situ. Ada kata-kata lain yang muncul di bawah pesan pertama itu. Mr. Prong sepakat dengan Mr. Mooney dan ingin menambahkan bahwa Profesor Snape adalah orang sinting jelek. Ini sungguh lucu sekali jika situasinya tidak seserius itu. Dan masih ada lagi. Mr. Petfoot ingin menyampaikan keheranannya bahwa idiot seperti itu bisa jadi profesor. Harry memejamkan matanya ngeri. Ketika dia membuka lagi, peta itu telah menyampaikan pesan terakhirnya. Mr. Wormtail mengucapkan selamat siang kepada Profesor Snape dan menasihatinya untuk mencuci rambutnya yang bau. Harry menunggu meledaknya kemarahan Snape. "Jadi," kata Snape pelan, "kita lihat saja." Dia menyeberang ke perapiannya, mengambil segenggam bubuk berkelip-kelip dari dalam stoples di atas rak perapian dan melemparkannya ke perapian. "Lupin!" Snape memanggil ke dalam perapian. "Aku mau bicara." Dengan amat bingung, Harry menatap ke api. Ada sosok besar muncul, berpusar sangat cepat. Beberapa detik kemudian, Profesor Lupin melangkah keluar dari perapian, seraya mengibas-ngibaskan debu dari jubah lusuhnya. "Kau memanggilku, Severus?" kata Lupin lunak. "Ya," kata Snape. Wajahnya berkeriut penuh kemarahan sementara dia menyeberang kembali ke mejanya. "Aku baru saja meminta Potter mengosongkan saku-sakunya. Dia membawa ini." Snape menunjuk perkamen itu. Di atasnya perkataan-perkataan Mrs. Mooney, Wormtail, Petfoot, dan Prongs masih berkilauan. Ekspresi ganjil muncul di wajah Lupin. "Nah," kata Snape. Lupin masih terus menatap peta. Harry mendapat kesan Lupin sedang berpikir cepat. "Nah," kata Snape lagi, "perkamen ini jelas penuh sihir hitam. Ini kan keahlianmu, Lupin. Menurutmu, dari mana Potter mendapatkan barang semacam ini?" Lupin mendongak dengan setengah mengerling, tak ketara ke arah Harry, memperingatkannya agar tidak menyela. "Penuh sihir hitam," dia mengulang ringan. "Apakah kau benar-benar berpendapat begitu, Severus?"
Bagiku tampaknya ini cuma sepotong perkamen yang akan mengejek siapa saja yang mencoba membacanya. Kekanak-kanakan, tapi jelas tidak berbahaya kan? Kuduga Harry mendapatkannya dari toko lelucon. Begitu, kata Snape. Rahangnya sudah kaku saking marahnya. Menurutmu, toko lelucon bisa menjual barang semacam ini? Apa tidak lebih mungkin dia mendapatkannya langsung dari para pembuatnya? Harry tidak mengerti apa yang dibicarakan Snape. Lupin pun tampaknya tak mengerti. Maksudmu dari Mr. Wormtail atau salah satu dari orang-orang ini, katanya. Harry, kau kenal salah satu dari mereka? Tidak, jawab Harry cepat. Kau sudah dengar sendiri kan, Severus, kata Lupin menghadap Snape lagi. Bagiku ini kelihatannya produk keluaran Zonko. Seperti sudah diatur, Ron muncul berlarian ke dalam kantor Snape. Dia betul-betul kehabisan nafas dan berhenti tepat di depan meja Snape. Mencengkeram jubah di bagian dadanya dan berusaha berbicara. Saya yang memberi Harry itu, dia tersenggal. Beli di Zonko sudah lama sekali. Nah, kata Lupin, menepukkan tangannya dengan memandang berkeliling dengan ceria. Urusannya sudah jelas, Severus. Kuambil kembali ini ya. Lupin melipat peta itu dan menyelipkannya ke balik jubahnya. Harry, Ron, ikut aku. Aku perlu bicara dengan kalian tentang karangan vampir itu. Maafkan kami, Severus. Harry tak berani memandang Snape ketika mereka meninggalkan kantornya. Dia, Ron, dan Lupin berjalan terus sampai ke aula depan. Baru setelah tiba di sana, Harry berani bicara. Dia menoleh kepada Lupin. Profesor, aku tak mau dengar penjelasan, kata Lupin pendek. Dia memandang berkeliling aula depan yang kosong dan memelankan suaranya. Aku kebetulan tahu peta ini disita oleh Mr. Filch bertahun-tahun lalu. Ya, aku tahu ini peta, katanya ketika Harry dan Ron tampak tercengang. Aku tak mau tahu bagaimana peta ini bisa jatuh ke tanganmu. Meskipun demikian, aku heran kau tidak menyerahkannya, terutama setelah apa yang terjadi ketika ada anak yang meninggalkan informasi di sembarang tempat di kastil. Dan aku tak bisa mengembalikannya kepadamu, Harry. Harry sudah menduga begitu. Lagi pula, dia sudah ingin sekali mendapat penjelasan sehingga tidak protes. Kenapa Snape mengira saya mendapatkannya dari para pembuatnya? Karena, Lupin ragu-ragu. Karena para pembuat peta ini akan memikatmu untuk meninggalkan sekolah. Mereka akan menganggapnya sangat konyol. Apakah Anda kenal mereka? Tanya Harry sangat terkesan. Kami pernah bertemu, jawab Lupin pendek. Tak pernah sebelumnya dia memandang Harry seserius ini. Jangan mengharap aku akan menutupi kesalahanmu lagi, Harry. Aku tak bisa membuatmu menanggapi Sirius Black dengan serius. Tapi kupikir apa yang telah kau dengar jika dementor-dementor itu berada di dekatmu akan punya efek lebih besar bagimu. Orang tuamu mengorbankan nyawanya agar kau tetap hidup, Harry. Cara yang buruk sekali membalas pengorbanan mereka. Mempertaruhkan pengorbanan mereka hanya demi sekantong permainan tipuan sihir. Lupin pergi meninggalkan Harry dengan perasaan bersalah yang jauh lebih besar daripada yang dirasakannya saat berada di kantor Snape. Perlahan dia dan Ron menaiki tangga pualam. Saat Harry melewati nenek sihir bermata satu, dia ingat jubah gaibnya. Jubah itu masih di bawah, tetapi dia tak berani turun mengambilnya. Salahku, kata Ron mendadak. Aku yang membujukmu untuk pergi. Lupin benar, tindakan kita bodoh. Kita seharusnya tidak melakukannya. Ron mendadak diam. Mereka telah tiba di koridor tempat para satpam troll mondar-mandir dan Hermione berjalan ke arah mereka. Dengan sekilas memandang wajahnya saja, Harry yakin bahwa Hermione sudah mendengar apa yang terjadi. Hatinya mencelos. Sudahkah Hermione memberitahu Profesor McGonagall? Mau nyukurin kami? Kata Ron galak ketika Hermione berhenti di depan mereka. Tidak, kata Hermione. Dia memegang sepucuk surat dan bibirnya bergetar. Hanya menurutku kalian harus tahu, Hagrid kalah. Buckbeak akan dibantai. Dan itu dia akhir dari chapter 14. Wih, seru ya. Kali ini Harry hampir aja ketahuan berkat dibantu oleh Profesor Lupin. Dan aku baru nyadar sesuatu loh.
ternyata di situ ada kayak foreshadowing ya. Aku nggak mau spoiler, tapi dari yang aku baca tadi ternyata kalau diperhatiin ada beberapa bagian yang dia foreshadowing untuk adegan-adegan yang akan muncul nih ke depannya. Jadi menurut aku keren sih. Buat yang ngerti aja, tapi nanti mungkin kalau udah selesai baca, kalau udah tahu cerita yang sebenarnya mungkin bakal ngerti. Oke, itu aja. Aku mohon maaf banget karena aku telat banget ngupload video, karena kemarin kan ya tahu sendiri ya, lebaran jadi sibuk. Dan kebetulan bulan puasa, jadi aku tuh nggak bisa recordnya siang, sedangkan malam itu aku tuh juga ya banyak kerjaan yang lain kan. Sibuk banget ya. Jadi itulah, semoga aja abis ini bisa rutin lagi ya uploadnya. Thank you so much for the support. Walaupun aku gak upload, tetap ada loh yang subscribe atau yang komen video-video aku, dan aku benar-benar menghargai itu. Buat kalian, thank you so much. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.